Satres Narkoba Polres Sumbawa menyergap kos milik terduga pengedar sabu berinisial H, 34 tahun, warga Batam di Desa Usarmapin, Alas Barat, Nusa Tenggara Barat. Saat digerebek, H baru saja mengeluarkan barang bukti 198 gram narkoba jenis sabu yang disimpan di organ vital saat dibawa dari Pekanbaru Riau ke Sumbawa melalui bandara. Polisi menemukan 2 paket sabu yang berusaha disembunyikan di bawah kolong tempat tidur dan menggelandang H beserta barang bukti ke Mapolres Sumbawa guna penyidikan lebih lanjut. Gimana cara kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba dan ditemukanlah barang bukti terampil ini. Yang satu ketemu di lantai sudah dalam keadaan terbuka dan satunya di bawah ranjang. Kini pengedar sabu yang mengaku mendapat upah 10 juta per paket dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Tahu Pak, mobilnya di mana taruh? Nggak tahu Pak. Mobil orang itu mana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Mobilnya mana? Nggak tahu Pak. Menyamar sebagai driver dan penumpang ojek online, petugas Polsek Cempaka Putih langsung membekuk Azab, pemuda pelaku penggelapan sekaligus pencurian mobil milik bosnya sendiri, Mevi Maharani. Pelaku diringkus saat tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Azab merupakan karyawan sebuah tempat usaha laundry di apartemen Grand Pramuka yang telah hampir 2 pekan diburu polisi karena nekat menjual mobil milik bosnya. Modus pelaku berpura-pura menyewa mobil dari korban selama 15 hari dengan biaya sebesar Rp1.950.000. Namun, rupanya mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di Jasinga, Bogor, Jawa Barat sebesar Rp30 juta. Tak sampai di situ, pelaku bahkan nekat mencuri BPKB mobil dari kamar kos korban yang kemudian diberikan kepada penggadai dengan tambahan uang sebesar Rp25 juta. Korban sedang berdinas di luar di Lampung. Sekembalinya dari Lampung, kondisi daripada kos-kosannya itu lemarinya sudah terbongkar. BPKB hilang dan mobilnya pun hilang. Artinya motif mobilnya direntalin dan BPKB-nya dicuri. Iya, jadi untuk menutupi daripada hobinya yang mungkin diduga judi online. Pelaku mengaku nekat menggadaikan mobil bosnya seharga Rp55 juta karena kecanduan bermain judi online. Duitnya buat apa lo pakai? Judi Pak. Judi apa? Judi online Pak. Judi online? Iya. Semuanya? Iya Pak. Berapa banyak? 55 Pak. 55? Semuanya habis? Iya Pak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penggelapan dan pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap penada mobil yang dijual pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi melakukan reka ulang perusakan di Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usai pelakunya diamankan. Saat diamankan, 3 pelaku masih di bawah umur mengenakan sarung dan kopiah. Satu persatu, anak-anak memperagakan merusak kantor Polsek, mulai melempar batu hingga kaca pecah dan berserakan di lantai. Menurut warga, kantor Mapolsek belum ditempati dan tak ada petugas yang berjaga. Karena kosong, bisa dimanfaatkan. Itu memang dirusak anak kecil-kecil Bang ya? Ya, informasinya begitu. Anak-anak kecil-kecil yang pakai yang lain itu mungkin anak yang musil itu. PLT Kasih Humas Polres Pasuruan Kota saat dikonfirmasi via telepon mengatakan ketiga pelaku anak tidak ditahan karena masih di bawah umur. Mereka akan dibina dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi dengan disaksikan kedua orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran.
rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11. Jam 11 di? Itu pelaku kita kenal? Nggak dikenal ke orangnya? Apa nambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa Anyus melaporkan. Warga digegerkan dengan tewasnya seorang pria yang tertabrak kereta di perlintasan kereta kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tubuh korban sempat terseret sejauh ratusan meter dari titik awal korban tertabrak. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan tidak menemukan adanya kartu identitas. Korban tertabrak kereta jarak jauh yang melaju dari arah stasiun Senen menuju Solo, Jawa Tengah. Diduga saat itu korban tengah menyeberang di jalur rel dan tak menyadari adanya kereta yang tengah melintas. Di kawasan utama, Pasar Senen Solo. Ini dari arah mana kereta, Pak? Dari Pasar Senen ke Solo. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan aparat Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang ibu muda ini terekam kamera CCTV saat membuang bayinya yang baru dilahirkan di Jalan Anggrek, Kemanggisan, Jakarta Barat. Kasus pembuangan bayi baru lahir ini akhirnya diungkap unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi menangkap pelaku YAD di kediamannya dan langsung digelandang ke ruang tahanan Mapolres Jakarta Barat. Kasus ini berawal dari rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi yang mencurigai gerak-gerik pelaku yang membawa sebuah tas dan kemudian meninggalkan lokasi dengan tangan kosong. Pelaku yang merupakan warga sekitar langsung diamankan di rumahnya. Pelaku nekat membuang buah hatinya lantaran malu sudah melahirkan anak hasil hubungan gelap di luar nikah. Bayi tergeletak di jalan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian di dekat semak-semak. Selanjutnya terhadap bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan kesehatan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang berusia 29 tahun ini terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.